Sebelum pergi menuju pantai di Santa Marta untuk menangani kasus, Jane menghibur tim CBI dengan permainan mentalisnya untuk menemukan kunci mobil yang disembunyikan oleh Van Pelt. Jane berhasil menemukan kunci itu dan dia yang akan membawa mobil menuju lokasi TKP. Di pantai, korban bernama Christine Tanner. Jasadnya ditemukan di samping batu besar seolah disembunyikan. Dilihatkan beberapa anak muda berkumpul untuk mengadakan upacara peringatan bagi teman mereka. Jane, Rigsby, dan Cho baru sampai di tempat perkara. Menjelang hasil forensik keluar, mereka bertemu dengan dua teman Christine, Hope dan Win. Mereka berdua memberitahu kalau semua temannya menyukai Christine. Apakah Christine mempunyai pacar? Hope menjawab iya, yaitu Danny Kurtik. Tapi Win tampak sedikit terganggu. Dia meyakinkan para agen bahwa Danny tidak akan pernah menyakitinya. Rigsby meminta mereka untuk menuliskan nama dan nomor telepon mereka. Sementara Hope menuliskan informasinya, Jane menggunakan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan yang agak aneh kepada Win dan Hope. You're an animal. What kind of animal would you be? I don't know. A rabbit? Rigsby lalu bertanya kepada Jane tentang relevansi pertanyaan tadi. Jane hanya mengatakan kalau nanti ada hubungannya. Jane lalu melihat sekeliling dan menyatakan bahwa ia suka berada di pantai dan memberitahu ia akan tinggal sebentar. Pindah ke Teresa dan Van Pelt mengunjungi rumah Christine, bertemu dengan Jack Tanner, ayah dari Christine. Dia menjelaskan bahwa Christine yang mengurus rumah dan adik-adiknya sejak kematian ibunya yang tertabrak mobil gara-gara seorang pemabuk. Teresa bertanya kepadanya kapan dia menyadari Christine hilang. Ayah Christine mengakui bahwa dia tidak melihatnya selama 2 hari tetapi tidak melaporkannya sampai hari berikutnya. Dia menjelaskan bahwa Christine sangat mandiri. Dia tidak pernah perlu mengkhawatirkannya karena Christine adalah gadis yang baik. Dia sekarang mulai bergaul dengan orang-orang peselancar. Lalu Jack memberi Teresa beberapa nama anak-anak yang menghabiskan waktu bersama Christine. Dia lalu menelpon Cho untuk memeriksa anak-anak di kerumunan peselancar yang sedang berkumpul dengan Christine di malam kejadian. Lalu Teresa pun juga menanyai di mana Jane. Di kantor polisi, Cho menemukan Darlene Papas, teman Christine yang sekarang ditahan dan melawan saat ditangkap. Mungkin dia bisa dimintai informasi. Teresa lalu menemui Darlene untuk diwawancarai. Dia tampak sangat terkejut mendengar bahwa Christine sudah meninggal. Darlene menjelaskan bahwa jika ada yang mencurigakan, yaitu Christine sedang berkencan dengan seorang pria. Pria tua yang Christine panggil Pops. Suka memutar lagu tahun 50-an yang dia tahu Christine berencana untuk putus dengannya, tetapi dia tidak tahu apakah benar dilakukan atau tidak. Jika iya, maka pria tua itu mempunyai motif. Setelah wawancara, Cho memberi daftar nama lainnya. Seorang pria bernama Philip Handler memiliki nama panggilan Flipper, seorang peselancar. Win dan Hope memberitahu bahwa Christine sempat bergaul dengannya. Cho juga memeriksa dan mengetahui bahwa dia memiliki catatan, salah satunya penyerangan serius terhadap seorang wanita. Mereka punya alamat dan berangkat untuk menuju ke sana. Sampai di sebuah mobil van tempat Flipper tinggal. Mereka berhati-hati untuk masuk. Tetapi ketika masuk, Flipper santai menyebut mereka karena Jane ternyata sudah lebih dulu ada di sini bermain catur dengan Flipper. Hah? Pindah sekarang ke kantor polisi, Jane menjelaskan kepada Teresa bahwa ia menemukan Flipper karena ia dan korban memiliki ikat rambut yang sama. Ini menjelaskan waktu yang dilakukan Jane di pantai tidak dilakukan sia-sia. Di ruang wawancara, Flipper mengakui kalau dia dekat dengan Christine. Meskipun dia memiliki catatan buruk terhadap wanita, tapi dia bukan pria yang akan mengambil keperawanan wanita yang masih di bawah umur. Dia tidak punya alasan untuk membunuh Christine. Flipper terakhir bersama Christine dan teman-teman Christine pada 3 hari yang lalu, tepatnya di hari Senin, sore berselancar di pantai Devon Point, tempat kejadian. Lalu malamnya berpesta di pantai dan Flipper pulang lebih dulu. Jane melihat Flipper berkata dengan jujur. Setelah Flipper selesai diwawancara, Teresa mendapat telepon dari tim forensik untuk memberitahu kalau jasad Christine ada di sana pada Selasa pagi.
Dugaan sementara adalah orang-orang yang berada di pesta Senin malam bisa menjadi pelakunya. Pindah ke sekolah Christine. Teresa dan Jane berbicara kepada teman-teman Christine, Win, Hope, Danny, dan Andy. Sekali lagi, Jane melayangkan pertanyaan aneh untuk mereka. Any animal you want, what would you be? Dolphin. You? A killer whale. A hawk. A tiger. Keterangan bahwa mereka berpesta di Senin malam tidak pernah disebutkan oleh mereka. Mereka menjelaskan bahwa sedang minum alkohol dan tidak ingin mendapat masalah dengan orang tua mereka, maka itu tidak mereka ceritakan dari awal. Ayah Danny memiliki tanah di Devon Point dan sedang membangun kompleks kondominium di tanah itu. Jarak yang dekat dengan pantai. Habis berselancar, mereka langsung melanjutkan pesta di sana. Win memberitahu mereka bahwa mereka semua pulang sekitar jam 10 malam dan Christine orang terakhir yang pulang untuk membersihkan tempat. Danny sempat mengajaknya pulang bersamanya, tetapi Christine menolak. Danny antara iya atau tidak untuk mengakui dia berpacaran dengan Christine. Tapi yang jelas dia dan Christine sudah berhubungan seks sesekali. Jane bertanya kepada mereka apakah mereka mengenal seseorang bernama Pops. Mereka menjawab tidak. Kemudian Jane dan Teresa pergi ke lokasi konstruksi di Devon Point untuk menyelidiki kemungkinan Christine Tanner terbunuh di sana. Mandor bernama Rayburn mengeluh kepada mereka berdua tentang penundaan yang menyebabkan tanggal penyelesaian semakin lama ditambah datangnya polisi. Ia menggerutu tentang para pekerja yang tidak masuk kerja, termasuk penjaga keamanan Eddie Garcia yang hilang. Saat Teresa berbicara dengan Rayburn, Jane menemukan sesuatu yang mengerikan. Ia melihat hidung manusia mencuat dari balok beton, yang diyakini itu adalah Eric Garcia yang hilang. Oh! Dane Kurtik, ayah dari Danny, muncul di lokasi konstruksi. Ia juga frustasi dengan penundaan tersebut. Dia menyangkal keterlibatan apapun dalam kematian tersebut. Tetapi sedikit gugup ketika Jane mulai menanyainya tentang kematian Christine Tanner. Saat ia berjalan pergi, Jane memanggilnya Pops. Hey, Pops. Teresa mempertanyakan perbuatan Jane. Jane mencoba menyuruh Teresa untuk mengingat kalau pria tua yang dipacari Christine sering memutar lagu 50-an. Mobil Dane Kurtik sedang memutar lagu tersebut. Tentu saja analisis tidak kuat seperti itu tidak akan dipercaya oleh Teresa. Jadi Jane lebih memilih memprovokasi Kurtik hingga ia meninju hidung Jane. Kemudian di kantor polisi, Teresa berbicara dengan Minelli, kepala CBI Sacramento. Minelli kesal karena Dane Kurtik memiliki koneksi yang sangat baik dengan pemerintah. Jika penangkapan ini salah, maka akan berdampak buruk untuk CBI. Teresa menjelaskan bahwa ia harus menangkapnya karena semua orang melihatnya memukul Jane. Teresa juga mengingatkannya bahwa jika Dane Kurtik sudah berhubungan seks dengan wanita di bawah umur, Christine, itu akan memberinya motif penangkapan. Karena semua ini berasal dari analisis Jane, Minelli mengizinkan untuk mewawancari Dane Kurtik menjelang pengacaranya datang. Cho yang melakukan interogasi pada Dane berusaha mendapatkan semacam pengakuan dari Dane Kurtik tetapi tidak berhasil. Jane merasa Kurtik tidak akan berkata apapun. Tapi setidaknya dia berhasil membuat Kurtik tertahan sementara di sini. Maka Jane mempunyai rencana kedua untuk dilakukannya. Dia menelpon Danny untuk mengumpulkan teman-teman lainnya dan bertemu di Devon Point untuk membantu menemukan pembunuh Christine. Pindahlah sekarang di Devon Point. Jane menguraikan beberapa skenario yang mungkin menjelaskan pembunuhan Christine. Tentu saja mereka setuju, tapi pertama-tama Jane memberitahu Danny kalau Christine sudah berselingkuh dengan ayah Danny sendiri. Danny seakan berpura-pura terkejut dengan pengungkapan ini, tetapi Hope mengungkapkan bahwa mereka semua tahu tentang perselingkuhan itu. Danny membiarkannya karena melihat Christine menikmati berhubungan dengan ayahnya. Kemudian mereka membahas kemungkinan ayah Danny atau Flipper yang melakukan pembunuhan. Jane pun menyetujui, tapi masih ada kemungkinan orang lain di luar dua nama itu. Lalu Jane membawa mereka tepat di tempat mereka berpesta di Senin malam. Rencana Jane adalah untuk membuat mereka berempat mengingat apapun yang terjadi di malam itu menggunakan hipnotis. Awalnya mereka takut, tapi akhirnya setuju untuk dihipnotis. Jane pun memulai menanamkan sugesti pada mereka berempat. Dan saat itu Hope tiba-tiba mengingat di malam itu
Dia melihat ayah Danny berdiri di kejauhan melihat mereka sedang berpesta. I see Danny's father. They're above the rocks. Danny kesal dan tidak percaya dengan perkataan Hope, sehingga dia pergi disusul yang lainnya. Keesokan harinya, Teresa bertanya kepada Jane apakah rencananya berhasil. Jane berpura-pura menghitung mundur kedatangan salah satu orang. Meskipun tidak ada yang langsung masuk, tapi saat mereka mulai berjalan pergi, Hope datang ke kantor polisi. Ia bertanya apakah ayah Danny sudah ditangkap. Jane mengatakan kalau ayah Danny mempunyai alibi kuat di malam kejadian. Hope terkejut. Hope mengatakan bahwa ia melihatnya dengan sangat jelas saat ia sedang dihipnotis. Jane mengatakan malam itu dia tidak menghipnotis mereka. Jadi apa yang dikatakan Hope adalah kata-kata yang dibuatnya sendiri untuk menyalahkan orang lain. Jane mulai membahas tentang pertanyaan tentang hewan sebelumnya. Hope memilih menjadi elang. Christine adalah kelinci. Elang adalah predator yang akan memangsa hewan seperti kelinci. Pada nyatanya, Hope tidaklah menyukai Christine. Di ruang interogasi, Hope dengan berlinang air mata memberitahu kalau malam itu, Flipper meninggalkan pesta lebih dulu karena minuman alkohol yang sudah habis. Orang-orang yang tersisa masih melanjutkan pesta, tapi datang penjaga malam, Eric Garcia, untuk menyuruh mereka keluar dari area konstruksi. Danny sempat menyuruhnya pergi karena area ini milik ayahnya. Eric yang tidak percaya mulai melakukan perkelahian. Danny meninju Eric dan Eric terjatuh membentur ujung ekskavator dan mati seketika. Mereka panik, mencoba untuk mengubur Eric dan melakukan kesepakatan untuk tidak berkata pada siapapun. Kecuali Christine. Dia tetap ingin melaporkan kejadian ini. Tanpa kesal, Danny lalu memukul kepala belakang Christine. Melihat masih sadar, dia dibawa ke pantai untuk ditenggelamkan. Setelah yakin Christine sudah mati, barulah ditaruh di dekat batu untuk menyamarkan jasadnya. Van Pelt di luar mengetuk pintu untuk memanggil Teresa dan Jane. Dia memberitahu kalau mereka kedatangan Danny. Maksud kedatangan Danny ke sini adalah dia tidak bisa membiarkan ayahnya disalahkan atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Dia tidak tahu kalau Hope datang lebih dulu dan mengatakan Danny sudah membunuh Christine. Mereka membawa Danny ke ruangan yang sama dengan Hope. Danny membalas tuduhan terhadap dirinya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Hope selalu cemburu pada Christine. Dia membenarkan bahwa kematian security itu adalah kecelakaan. Christine akan memanggil polisi, tetapi dia mengatakan kepada mereka bahwa Hope menjadi gila dan memukul kepalanya Christine dengan sekop. Hope sambil menangis bahwa dia melakukannya untuk Danny atas perbuatan Christine yang berselingkuh dengan ayah Danny. Lagi-lagi di luar, Van Pelt muncul memanggil Teresa dan Jane keluar. Kali ini yang datang adalah Win dan Andy. Tanpa menyadari munculnya Hope dan Danny lebih dulu, Win memberitahu para detektif bahwa Flipper lah yang melakukan pembunuhan itu. Jane tersenyum dan membawa mereka berdua ke ruangan Hope dan Danny. Di ruangan ini, mereka bertengkar menuduh dan menyangkal satu sama lain. Jane langsung mengambil alih. Pelaku dari pembunuhan security dan Christine bukanlah salah satu dari mereka, tapi mereka semualah yang melakukannya. And you. All four of you killed her. Christine yakin kalau mereka tidak akan mengakui pembunuhan Eric Garcia dengan dia satu-satunya yang tidak ingin diam. Tentu akan dibungkam, jadi dia membuat keadaan di mana mereka semua terlibat dalam pembunuhan dirinya, sehingga jika satu yang tertangkap, maka semua akan tertangkap. Dan kasus selesai. Dan Kurtik tetap akan ditahan karena sudah melakukan pemerkosaan terhadap wanita di bawah umur. Danny, Andy, Hope, dan Win akan ditahan atas pembunuhan Eric Garcia dan Christine Tanner.